Hai guys, jumpa lagi di channel Ibu Ali Marisa. Kita masuk di materi SMK kelas 11, Akuntansi dan Keuangan Lembaga mengenai mata pelajaran administrasi pajak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1 mengenai konsep dasar perpajakan. Yang kita bahas sekarang tentang pajak dan pungutan lainnya. Pajak dan pungutan lainnya. Definisi pajak sejak zaman diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan paling penting bagi sebuah negara. Banyak ahli ekonomi mengemukakan pendapatnya tentang definisi pajak. Menurut Francis dalam buku Lerchi Bello yang berjudul 30 The Last Science and the Finance 1906, pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk untuk menutup belanja pemerintah. Yang B, menurut Delft Range Abgaben Ordnung Rau 1919, pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik tanpa kontraprestasi yang dipungut oleh badan yang bersifat umum atau negara untuk memperoleh pendapatan ketika terjadi suatu tes ban sasaran pemajakan karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak. Cukup banyak ahli ekonomi mengemukakan pendapatnya tentang definisi pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Kedua, tidak mendapatkan jasa timbal balik perseorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembayaran umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Selain pajak berfungsi sebagai anggaran atau budgeter, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial atau regulatif. Yang kedua, kita bahas mengenai pungutan selain pajak. Pungutan lain yang serupa dengan pajak tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak antara lain: A. Bea materai, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai. B. Bea masuk dan bea keluar, yaitu pungutan negara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bea masuk sendiri artinya pungutan yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang atau tarif tertentu. Pengertian bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. C. Cukai, pungutan yang dikenakan atas barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu yang mempunyai sifat dan atau karakteristik yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. D. Retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan prestasi kepada pemerintah. Retribusi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dari atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau pergub dan perbub atau wali kota. Adapun unsur-unsur yang melekat pada retribusi meliputi pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang, sifat pungutannya dapat dipaksakan, pemungutannya dilakukan oleh negara, digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum, imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Sampai di sini dulu pertemuan kita, lain waktu kita bahas mengenai fungsi pajak dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.